Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Coba kita bayangkan sosok Yohanes Pembaptis yang digambarkan dalam Injil itu, kalau mungkin zaman sekarang ini pribadinya nyentrik gitu ya, agak aneh, tidak biasa gitu. Tidak hidup bersama dengan yang lain, menyendiri dengan gaya hidup yang bisa dikatakan aneh gitu. Mengundang perhatian juga, tetapi yang lebih seru adalah apa yang dia teriakkan itu, yang dia serukan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau mungkin kita gambarkan atau bayangkan ada orang yang sekarang berseru seperti itu di pasar keliling gitu, pasti kita mengatakan orang edan, orang gila gitu. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudari hari ini pertama-tama untuk melihat apa yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis itu berseru-seru dengan suara lantang, itu bisa dua kemungkinan. Yang satu, itu didengarkan. Apakah ada yang mendengarkan? Pasti ada, dikit. Apakah ada yang tidak mendengarkan? Banyak, dan tidak diceritakan dalam Injil. Tetapi yang menarik adalah apa yang dialami Yohanes Pembaptis ini bisa jadi sampai sekarang pun ada, atau kita alami, atau saudara-saudari alami, atau orang lain alami gitu. Misalnya begini, coba bayangkan Anda rasakan sebagai orang tua lah sekarang ini, ketika kita itu memberikan nasihat yang sudah sampai berbuih-buih kepada anak-anak kita itu, apakah semua didengarkan? Enggak mesti. Kadang-kadang malah celelean gitu kan, senyum-senyum masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu kan. Rasanya sebagai orang tua apa? Gitu kan? Itu sama seperti yang saya kira dirasakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Atau misalnya saudara-saudari sebagai guru gitu, Bapak Ibu guru, mungkin di depan kelas sudah teriak-teriak memberikan materi gitu ya, paling yang didengarkan berapa? 20% itu. Tinggal tidur, tinggal mainan gitu. Coba rasakan. Bukan hanya Bapak Ibu guru yang merasakan, coba kalau anak-anak merasakan itu, apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang dirasakan oleh gurumu. Atau misalnya sekarang, pada masa sekarang inilah, ketika semuanya harus online gitu. Sebagai orang tua, mungkin kakak di rumah itu dampingi adik-adiknya itu. Oh, kita mungkin sudah stres setengah mati. Anak-anak kita, adik-adik kita mungkin malah main-main ya, cengengesan, tidak serius itu. Rasanya gitu loh. Sampai mungkin ada bahkan yang ketika selesai ngajari gitu sampai lapar, jengkel jadi satu gitu, habis energi. Atau situasi seperti ini, coba sekarang perhatikan, bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi pilihan pewartaan itu sekarang ada di media sosial. Ada begitu banyak orang yang mati-matian mau men-sharekan sesuatu yang baik, yang rohani, entah di Facebook, Instagram, di YouTube, macam-macam, buat halal rohani supaya juga membantu umat. Paling yang dilihat dan dibaca 10%, ya kan? Itu pun dicari yang lucu-lucu saja gitu. Hehehe, ketawa-ketawa ya. Orang mengatakan, "Loh, banyak aminnya Romo, banyak like-nya." Lah itu kan karena jempol otomatis saja. Mencet apapun di like, apapun di amin. Baca belum tentu, mendengarkan belum tentu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu baru sebagian. Seruan Yohanes Pembaptis juga bisa ditunjukkan dalam beberapa kenyataan, misalnya seperti ini. Kita sebenarnya bisa melihat teriakan anak-anak atau bayi-bayi yang kurang gizi, yang tidak diperhatikan, yang hidup dalam situasi yang tidak mudah, dalam kemiskinan, atau anak-anak yang terlantar karena orang tua tidak memperhatikan, bukan karena tidak mampu tapi karena sibuk, atau orang sakit yang butuh perawatan atau tidak pernah dikunjungi,
atau bahkan orang tua yang tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Apakah mereka mendapatkan perhatian yang baik? Bisa jadi nihil, sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Berteriak, berseru, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang melihat. Lalu situasi seperti ini bisa jadi banyak di sekitar kita. Kita tinggal melek saja. Kita tinggal membuka telinga kita, pasti kita akan mendengar dan melihat. Atau bahkan saudara-saudari sendiri mengalami hal itu. Tetapi bisa jadi Anda di pihak yang mana gitu. Apakah seperti Yohanes Pembaptis yang tidak didengarkan, atau kita menjadi pribadi-pribadi yang dablek, yang tidak mau mendengar tetapi juga tidak mau melihat. Lalu apa yang bisa kita renungkan? Yohanes Pembaptis hari ini menjadi pribadi yang bisa kita teladani. Warta pertobatannya itu tidak ada kompromi. Apa yang dia lakukan, dia serukan, itu tetap dia serukan secara konsisten. Dia tidak hanya sekedar berusaha untuk menyenangkan orang lain, yang penting orang lain senang, tidak. Lalu kita bisa bertanya begini, dari mana kekuatannya itu? Dari mana energinya? Saya kira itu bukan karena gaya hidupnya, bukan karena dietnya, hanya makan madu dan belalang, enggak. Tetapi saya kira karena passionnya itu. Karena dia betul-betul menyediakan dirinya, hidupnya supaya dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan itu, untuk membawa kebaikan, untuk membawa perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka ada satu hal yang penting yang bisa kita renungkan paling tidak selama 1 minggu ini, soal pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya fokus melihat bahwa saya rapuh, saya tidak bisa apa-apa, saya berdosa, saya harus bertobat, tetapi pertobatan juga harus sampai kepada keberanian. Saya harus berani menyuarakan kebenaran, kebaikan, kesucian, kesalehan dalam diri kita. Hal-hal yang positif itu kita bisa menjadi orang-orang yang membawa begitu banyak orang pada keselamatan. Lewat apa? Ya lewat mulut kita, lewat kata-kata kita, dan lewat tindakan kita yang positif, yang baik, yang membawa sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka mari kita mohon berkat dan kekuatan supaya kita bisa menjadi pribadi seperti Yohanes Pembaptis itu. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga bersama-sama mencari keselamatan bersama dengan orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.